Halo anak-anak. Nah, kita belajar lagi IPA ya. Ya, kali ini belajarnya panjang ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Tadi sudah belajar perkembangbiakan generatif pada hewan kan. Nah, sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif pada apa? Hewan. Oke, kita mulai. Nih, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang namanya vegetatif ya kan, yaitu perkembangbiakan tanpa ingat ya, tanpa kawin atau tanpa pembuahan, tanpa meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Ada 3 nih perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Apa saja? Ada tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Seperti apa ya tunas, fragmentasi, dan membelah diri? Mari kita lihat. Yang pertama, tunas. Nah, cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Nah, ini terjadi pada hidra, porifera, dan Coelenterata. Seperti apa? Ini dia hidra. Hidra itu meskipun bentuknya seperti tumbuhan ya itu, tapi dia itu hewan loh anak-anak ya. Jangan salah, dia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif menggunakan tunas. Oke, perhatikan gambar 1. Itu tunasnya muncul atau benjolan muncul sedikit, ya kan? Kemudian gambar 2, benjolannya membesar, kemudian juga ada cabang-cabangnya ya. Oke. Gambar 3, tunasnya itu namanya benjolannya tunas. Tunasnya semakin panjang dan sudah mau memisahkan diri dari induknya. Nah, yang keempat ini udah pisah nih. Nah, terjadilah individu baru pada hidra. Hidra ini hewan ya, hewan yang berkembang biak dengan vegetatif atau tanpa pembuahan. Tanpa meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Oke. Nah, ini juga contoh hidra seperti itu. Gambarnya hidra itu seperti itu. Biasanya pada soal-soal nanti bentuknya seperti itu ya nanti ya. Itu di dalam air ya. Hidra itu hewan di dalam air. Nah, seperti itu. Ada tunasnya, metunggul ya, menonjol itu nanti tunasnya nanti memisahkan diri dari induknya dan dia akan menjadi individu baru, hewan baru. Nah, hidra ini adalah hewan mikroskopis. Artinya apa? Hewan yang bisa dilihat hanya dengan mikroskop. Namanya hewan mikroskopis. Dia bisa dilihat dengan alat yang namanya mikroskop. Hidra tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini, nggak bisa kelihatan. Nah, tubuhnya berbentuk tabung dengan panjang tubuh sekitar 10 mm, jadi sangat kecil. Nah, pada saat ada gangguan, tubuh hidra akan berkontraksi, akan kencang, sehingga membentuk gumpalan yang semakin kecil gitu. Yang kedua contohnya adalah porifera. Jadi porifera ini seperti kayak kerang ya modelnya ya. Nah, seperti itulah porifera. Dan dia juga berkembang biak dengan tunas. Ya kan? Nah, setelah gede-gede tunasnya, kemudian tunasnya itu membelah diri, bukan membelah diri, memisahkan diri dari tubuh induknya. Oke, itulah porifera. Porifera ini dia kayak spon ya anak-anak ya. Porifera itu seperti spon, jadi seperti berlubang-lubang begitu. Ketika ada gelombang air laut, nah dia tidak akan hanyut karena tubuhnya seperti spon. Jadi ada gelombang air laut masuk, dia keluar gitu. Jadi kayak saringan gitu. Dan dia tidak akan katut oleh arus, tidak. Ya. Dia akan di tempat itu saja. Nah, itu
contoh porifera seperti itu ya, yang warnanya krem itu di dalam laut seperti itu. Bentuknya seperti tumbuhan rumput ya Bu. Iya memang, tapi dia itu jenis hewan. Oke. Nah, porifera ini adalah spesies hewan air yang hidup di laut dengan kedalaman 8.000 meter dan dia tidak pernah berpindah-pindah. Oke, jadi tubuhnya seperti saringan tadi. Oke. Nah, dia memiliki banyak pori pada tubuhnya. Nah, sehingga dapat dilewati air tadi. Yang ketiga adalah contohnya Soelenterata. Nah, Soelenterata ini seperti ubur-ubur ya, seperti itu bentuknya. Hewan bertubuh lunak. Soelenterata. Oke, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang kedua adalah namanya fragmentasi. Ini cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing pipih dan cacing pita. Jadi dia memutuskan bagian tubuhnya. Nah, putusannya itu, pisahannya itu dia dapat membentuk individu baru. Jadi sangat mengerikan sekali. Nah, ini adalah contoh cacing pipih karena memang bentuknya pipih ya, disebut cacing pipih. Nah, anak-anak perhatikan, ini dari satu cacing, ya kan, terpotong kepala dan ekornya. Nah, nanti kepalanya membentuk individu baru, ekornya membentuk individu baru, badannya membentuk individu baru. Satu cacing bisa berfragmentasi menjadi 3 jadi 9 begitu. Wow, berarti perkembangbiakannya sangat cepat sekali ya, luar biasa. Nah, ini cacing pita. Nah, cacing pita ini biasanya terdapat pada daging babi, daging sapi begitu ya. Kemudian hidup di usus manusia. Jadi kalau masak daging tidak matang, tidak tanak itu bisa mengandung cacing pita. Kemudian cacing pita hidup dalam usus manusia. Nah, seperti itu ya gambarnya. Nah, ini ada daging segar, daging sapi, daging babi, daging kambing gitu. Kalau tidak mateng, dia bisa mengandung telur-telur cacing pita. Nah, anak-anak itu lihat cacing pita yang hidup di usus manusia yang mengganggu pencernaan manusia. Cacing pita ini sangat, kalau dijereng gitu. Nah, itu lihat gambar jarengannya ya, bisa sampai puluhan meter, bisa sampai 10 meter hidup di usus manusia. Nah, cacing pita ini mengambil sari-sari makanan yang dimakan oleh manusia ya, jadi terjadi simbiosis parasitisme. Si cacing untung, si manusia rugi karena manusia kehilangan sari-sari makanan yang harusnya diserap oleh tubuh tapi diambil oleh cacing pita. Oke. Yang ketiga adalah membelah diri, yaitu membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu, contohnya amuba dan paramecium. Nah, ini amuba. Amuba ini bersel satu, artinya dia tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Kalau mau lihat amuba sama paramecium harus pakai mikroskop ya. Oke, seperti itu, bentuknya tidak beraturan kalau amuba itu ya. Nah, kalau paramecium, ini bentuknya seperti alas kaki ya, alas sepatu. Nah, seperti alas sepatu dan di dalam tubuhnya itu lihat ada silia. Silia itu bulu bergetar. Jadi kalau ada air mengalir gitu dia bergetar bulunya, silianya itu. Oke, sudah selesai anak-anak. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Yanti. Semoga paham. Kalau belum paham diulangi lagi ya. Bye-bye.